Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast review. Podcast yang membahas tentang materi-materi yang sudah dibahas di kelas, kemudian kita review lagi dalam bentuk video ini. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi jantung beserta peredaran darah. Nah, langsung aja kita simak video penjelasan berikut ini. Jadi, kalau kita membahas tentang jantung, jantung adalah suatu organ yang sangat vital ya di dalam tubuh manusia, di mana jantung merupakan organ otot yang berongga dan berukuran sebesar kepalan tangan. Ya, jadi seukuran tangan seperti ini. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Baik itu untuk yang ke seluruh tubuh maupun menuju ke paru-paru. Ya, yang sering disebut peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, jantung terdiri dari 4 ruang, di mana 2 ruang sebelah kanan dan 2 ruang lagi sebelah kiri. Nah, 2 ruang ini terbagi menjadi atas dan bawah. Atas disebut atrium, sedangkan yang bawah adalah ventricle. Sehingga ada atrium kanan dan atrium kiri, kemudian ada ventricle kanan dan ventricle kiri. Kemudian ada dinding yang memisahkan antara atrium atau ruang bagian atas dengan ventricle, yaitu septum. Nah, lebih jelasnya lagi kita bisa lihat video berikut ini. Nah, ini gambar jantung dan tadi sudah ada kita jelaskan antara kanan dan kiri ada ruang-ruang yang terbagi. Ya, total ada 4 ruang, atrium kanan, atrium kiri, kemudian ada ventricle kanan dan ventricle kiri beserta septum, yaitu pembatas antara atrium dengan ventricle. Oke, kita lanjut ke pembagian ruang. Tadi ada atrium kanan, kiri, kemudian ada ventricle kanan dan ventricle kiri. Nah, penjelasannya seperti ini, bahwa di atrium kanan atau sering disebut atrium dextra, ya, terdiri dari rongga utama dan auricula di bagian luarnya. Kemudian bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau kristal terminalis. Nah, ini adalah struktur di bagian atrium dextra atau atrium sebelah kanan. Kemudian untuk ventricle dextra atau ventricle di kanan, bagian kanan, berhubungan dengan atrium kanan, ya, karena memang menjadi satu bagian yang tadi atas bawah, melalui ostium atrioventricle, ya, dan tractus pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Jadi pulmo itu kan menuju ke paru-paru. Oke, kemudian dinding ventricle kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan. Ya, kenapa? Karena fungsi dari darah yang tadi dari proses metabolisme kemudian dipompa ke paru-paru atau menuju ke paru-paru. Ya, sehingga salah satu dari strukturnya tadi lebih tebal dibanding atrium atau bagian ruang yang atas. Oke, kemudian atrium sinistra atau atrium sebelah kiri terdiri dari rongga utama dan auricula. Ya, auricula seperti apa nanti kita lihat video atau gambar berikut, ya. Oke. Kemudian kita bahas ventricle sinistra atau ventricle kiri, di mana berhubungan dengan atrium sinistra, ya, bagian atas melalui ostium atrioventricular sinistra dan aorta melalui ostium aorta. Nah, disinilah di ventricle kiri adalah fungsinya untuk memompa darah menuju atau dialirkan ke seluruh tubuh. Oke, lanjut berikutnya adalah otot jantung. Nah, jantung terdiri dari beberapa lapisan, yaitu perikardium atau bagian paling luar jantung, kemudian ada miokardium atau bagian tengah jantung, kemudian ada endokardium atau bagian paling dalam pada jantung. Nah, karena posisinya paling luar atau perikardium tadi memiliki fungsi diantaranya adalah pelindung jantung, atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang corpus sterni. Ya, jadi posisinya seperti itu. Sedangkan yang miokardium atau bagian tengah itu terdiri dari lapisan otot, ya, di mana susunannya terdiri dari otot atria, ada yang namanya otot ventrikuler, kemudian ada otot yang namanya atrioventrikuler. Nah, itu adalah di bagian tengahnya. Jadi memang terdiri otot karena memang salah satu fungsinya untuk memompa. Oke, kemudian bagian endokardium atau bagian paling dalamnya, yaitu
dinding dalam atrium diliputi oleh atau terdiri dari membran, ya, ada membrannya. Kemudian juga ada selaput lendir dari endokardium. Ya, jadi ada selaputnya juga, ada selaput lendir yang melumasinya. Oke, di topik yang kedua kali ini kita membahas tentang peredaran darah pada jantung. Nah, peredaran darah pada jantung atau pada tubuh manusia secara umum terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Disebut peredaran darah besar karena ya jantung memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk yang peredaran darah kecil di mana jantung ya khususnya adalah ventrikel kanan memompa darah menuju ke paru-paru. Ya, yang nantinya akan dibersihkan dari CO2-nya berganti dengan oksigen, kemudian dibawa masuk ke jantung melalui atrium sebelah kiri. Oke, nah kita jelasin secara lengkap ya untuk alur dari peredaran darah jantung ini. Oke, yang pertama, jadi jantung tadi ketika mendapatkan darah yang kaya akan oksigen, di mana terjadi pertukaran tadi ya dari ventrikel kanan ya dipompa ke paru-paru. Kemudian terjadi difusi pertukaran oksigen dan CO2, di mana CO2 yang ada di pembuluh tadi yang dari jantung tadi itu akan dibawa, dibersihkan, dikeluarkan, kemudian kita melalui expirasi ya, keluar dari tubuh kita. Kemudian berganti dengan oksigen. Ya, oksigen akan masuk ke pembuluh darah, kemudian dibawa menuju ke atrium kiri. Oke. Menuju ke atrium kiri, kemudian dari atrium kiri diteruskan ke ventrikel kiri. Nah, dari ventrikel kiri ini nanti jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, ke seluruh tubuh, kemudian terjadi proses metabolisme karena kita ketahui bahwa semua organ, semua sel yang ada di dalam tubuh kita itu perlu darah yang tentunya ada oksigen di dalamnya untuk bisa melakukan metabolisme. Ya. Setelah terjadi metabolisme, maka darah tadi akan diangkut kembali melalui pembuluh darah vena menuju ke atrium kanan. Nah, di atrium kanan, darah tadi akan diteruskan menuju ke ventrikel kanan. Kemudian dari ventrikel kanan akan kembali tadi dipompa ke paru-paru untuk dibersihkan CO2-nya dan digantikan dengan oksigen atau O2. Oke, nah sekarang kita bahas bagian berikutnya adalah terkait katup. Nah, jantung tadi karena kita sudah sepakati bahwa ada 4 ruang, kanan dan kiri, ya kanan 2, kiri 2. Nah, di mana masing-masing antar bagian itu ada katupnya atau pemisahnya. Nah, pemisahnya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah namanya katup trikuspid. Disebut tri karena memang ada 3 sekatan atau 3 belahan. Seperti itu. Nah, katup trikuspid ini berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Oke. Kemudian bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Ya, jadi dari atas menuju ke bawah. Kemudian katup trikuspid ini berfungsi untuk mencegah kembalinya darah dari ventrikel yang kanan yang di posisi bawah, ruang bawah, untuk menuju ke atas. Ya, jadi sekat ini akan menutup, menghalangi akhirnya darah yang sudah masuk ke bawah ya nggak kembali lagi ke bagian atas karena tertutup. Sehingga setelah tertutup maka darah tadi akan dipompa menuju ke paru-paru untuk dibersihkan tadi dari CO2-nya. Nah, ini peran dari katup trikuspid. Ya, jadi katup yang berada di antara celah atau ruang atrium kanan dan ventrikel kanan. Oke. Kemudian ada katup pulmonal, ya, di mana darah akan mengalir dari dalam ventrikel kanan melalui trunkus pulmonalis. Ya. Kemudian dari katup trikuspid tadi yang akhirnya menutup. Jadi ini merupakan respon, ya. Jadi ketika ventrikel kanan melalui trunkus pulmonalis tadi itu
mengalir ya atau membuka, maka katup trikuspidnya akan menutup. Kemudian pada pangkal truncus pulmonalis ya, bisa dilihat di gambar, terdapat katup pulmonalis yang terdiri dari 3 daun katup. Ya, di mana bila ventrikel kanan berkontraksi, artinya memompa darah tadi untuk menuju ke paru-paru dan menutup, maka yang terjadi ventrikel kanan akan melakukan relaksasi. Artinya begitu terpompa, kemudian dia akan relaksasi, sehingga memungkinkan darah mengalir dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis tadi. Jadi tekanannya itu membuat darah terdorong menuju ke arteri pulmonalis, kemudian dari arteri itu akan mengarah ke paru-paru, seperti itu. Kemudian ada katup bikuspid. B itu karena celahnya atau belahannya ada 2. Nah, ini letaknya adalah sebagai bagian sekat antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Ya, di mana sama fungsinya dengan katup trikuspid yang di sisi ruang sebelah kanan tadi. Fungsinya adalah mencegah darah yang masuk ke atrium kiri agar darah yang masuk ke ventrikel kiri ya tidak kembali lagi ke atrium kiri. Ya, sehingga dari ventrikel kiri akan dipompa melalui tekanan tadi menuju ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Jadi pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen, sedangkan pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang kaya akan karbon dioksida. Oke, itu konsep yang harus dipegang pada sistem peredaran darah. Oke, kita lanjut ke siklus jantung. Nah, jantung memiliki siklus. Ya, kalau tadi kita gambarkan peredaran darah itu kan ada siklusnya, begitu juga untuk jantung ini. Ada fase yang namanya kontraksi dan relaksasi. Disebut kontraksi karena terjadi penekanan, ya, sehingga yang tadi saya contohkan di ventrikel kiri maupun kanan, begitu mengalami kontraksi maka darah akan terdorong menuju, kalau yang kanan menuju ke paru-paru, kalau yang kiri ke seluruh tubuh. Oke, itu adalah fase kontraksi. Sebaliknya untuk fase relaksasi, maka yang terjadi adalah terjadi pengendoran ya dari jantung atau bagian ventrikel tadi. Ya, mengendor sehingga dari atrium kanan maupun atrium kiri akan membawa darah yang diterimanya itu menuju ke ventrikel kanan maupun kiri sesuai dengan masing-masing ruangnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjut ke suara dari jantung. Nah, siapa sangka ternyata jantung itu punya suara. Ya, sehingga kalau kalian ketemu misalnya atau mungkin berada di rumah sakit, ada keluarga yang sakit, kemudian ada kalanya dokter itu menggunakan stetoskop untuk diarahkan menuju atau bagian jantung. Nah, itu salah satunya adalah untuk mendengarkan suara jantung. Apakah dalam kondisi normal atau mungkin ada indikasi terjadinya gangguan. Nah, suara detak jantung biasanya digambarkan dengan istilah loop dup. Ya, jadi loop dup, loop dup, loop dup seperti itu. Ya. Dan seterusnya ya, mengikuti irama jantung. Nah, suara ini diproduksi oleh penutupan katup jantung. Ya. Suara pertama dihasilkan dari penutupan katup atrioventrikular. Ya, kemudian suara kedua dihasilkan dari penutupan katup semilunar. Di mana jika salah satu katup jantung rusak dan tidak menutup dengan benar, maka akan terdengar suara tambahan yang dikenal sebagai murmur jantung. Ya. Ya, ini adalah suara tambahan yang terjadi ketika katup tadi, baik yang atrioventrikular maupun semilunar tadi, tidak menutup sempurna. Oke, dan ini tentunya akan mengindikasikan adanya gangguan jantung atau irama
jantung. Oke. Oke, bahasan berikutnya yang tidak kalah menariknya adalah terkait pembuluh darah. Nah, tentu saja membahas pembuluh darah maka kita identik atau familiar dengan yang namanya pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, dan pembuluh darah kapiler atau darah tepi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari bedanya dulu antara ketiganya tadi. Secara fungsinya bahwa vena membawa darah dari kapiler di seluruh tubuh menuju ke jantung. Sedangkan untuk yang arteri adalah membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Oke. Kemudian kapiler fungsinya adalah pertukaran materi antara pembuluh darah dan jaringan. Nah, ini bisa saya contohkan bahwa kapiler ini pada tadi perpindahan atau difusi antara CO2 dan O2 yang terjadi di paru-paru. Nah, itu terjadi karena di alveolusnya atau alveoli itu melekat yang namanya pembuluh darah kapiler. Ya, sehingga dari kapiler itu akan membantu untuk tadi terjadinya pertukaran gas antara CO2 dan O2. Oke, itu dari fungsinya. Sekarang dari strukturnya, bahwa vena memiliki struktur yang dinding tipis, banyak terdapat katup, kemudian berfungsi untuk menyegah darah kembali. Ya, dari darah yang sudah masuk, ya biar nggak kembali itu ada katupnya. Ini adalah ciri khas dari vena. Sebaliknya untuk arteri, dindingnya lebih tebal dibanding vena, karena salah satu fungsi arteri tadi memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, ini adalah fungsi dari ventrikel kiri yang dipompakan ke arteri aorta, ya seperti itu. Kemudian untuk kapiler secara strukturnya adalah ukuran kecil, kemudian mikroskopis, tersusun dari satu lapisan endotelium. Oke, topik berikutnya adalah terkait gangguan pada jantung. Di antaranya adalah jantung bocor. Ya, ini terjadi karena adanya celah antara serambi kanan dan serambi kiri atau ventrikel kanan dan ventrikel kiri, sehingga yang terjadi darah yang harus dipompa ke paru-paru bercampur dengan darah yang harusnya dipompa ke seluruh tubuh. Ya, jadi sekatnya itu terjadi bocor atau ada celah di antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Yang kedua adalah serangan jantung. Ya, serangan jantung ini sebuah kondisi yang menyebabkan jantung sama sekali tidak bisa bekerja atau tidak bisa berfungsi memompa darah kembali. Nah, faktor penyebabnya ada banyak, namun diantaranya adalah terhambatnya suplai darah menuju otot jantung, kemudian karena sumbatan kolesterol, dan juga pengaruh obat-obatan. Ya, jadi pada obat-obat tertentu dengan dosis tinggi yang seharusnya diberikan dari resep dokter, nah ini memang tidak boleh kita asal beli. Kemudian penyakit berikutnya atau gangguan jantung berikutnya adalah aterosklerosis, di mana terjadinya akumulasi lemak atau penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah. Ya, gambarnya seperti ini, dan ini biasanya disebabkan karena kolesterol atau bagian penyumbatnya adalah kolesterol ini. Oke. Kemudian gangguan berikutnya adalah stroke. Stroke adalah pecahnya pembuluh darah di otak sehingga otak kekurangan oksigen yang akhirnya bisa berdampak pada kelumpuhan bahkan kematian. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan pada topik kali ini yang sudah kita bahas terkait anatomi fisiologi jantung, kemudian peredaran darah, dan komponen darah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik oleh semua mahasiswa. Saya Yuda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.